Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pengajian kitab Fathul Izar, menerangkan tentang etika ketika berhubungan suami istri, baik sebelum, ketika bersenggama dan juga setelah bersenggama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul jima'i salah satu tata krama atau tata cara jima itu ada 3 qoblahu sebelum melakukannya. Seorang suami ketika dia hendak melakukan hubungan badan ada 3 etikanya, ada 3 tata caranya. Wasalat satun halahu, dan juga ada 3 tingkah ketika prosesi berhubungan suami istri. Wasalah satun ba'dahu, dan 3 lagi ketika selesai melaksanakan hubungan suami istri. Wa amma salah satu ladzi qoblahu, adapun etika bersenggama sebelum melakukannya. Jadi seorang suami ketika ia hendak melaksanakan hubungan badan dengan istrinya itu ada 3 tata cara, ada 3 adab, ada 3 etika. Fatakdimul mula'abati liyati qalbuz zaujati. Yang pertama adalah hendaknya seorang suami itu melakukan permainan atau bisa disebut sebagai foreplay, melaksanakan cumbu-cumbu rayu dulu kepada istrinya. Kenapa harus melakukan foreplay terlebih dahulu, pemanasan terlebih dahulu? Liyatiba qalbuz zaujati, agar hatinya istri itu menjadi tenang, tidak merasa tertekan, agar lebih mudah memancing-mancing syahwatnya istri terlebih dahulu. Jadi dianjurkan bagi suami ketika akan berhubungan badan, dia itu bercumbu-cumbu terlebih dahulu. Karena apa? Agar hatinya istri ini menjadi tenang. Dan juga si istri itu kalau dicumbu terlebih dahulu dia akan lebih welcome, dia akan lebih mempersilahkan lagi suami untuk menggaulinya. Seperti itu. Wa tayassara muraduha, dan menjadikan istri itu mengerti akan maksud daripada jima tersebut. Hatta idza ala nafasuha, dan ketika nafasnya istri itu sudah mulai naik, artinya ini sudah mulai bangkit syahwatnya. Wa kasura qalaquha, dan juga dahsyat keresahannya. Istri itu sudah mulai naik nafasnya, dan juga dia sudah mulai resah dengan sebab cumbu-cumbuannya tadi. Wa talabat al-iltizamar ar-rajuli, dan seorang istri itu meminta dekapan suaminya. Dana minha, maka suami tadi hendaknya merapatkan posisinya kepada posisi istrinya. Jadi dalam
seseorang suami ketika dia akan melaksanakan senggama, hendaknya dia itu melakukan permainan-permainan terlebih dahulu, foreplay, agar hatinya senang, hatinya istri itu menjadi tenang, sehingga ketika nafasnya istri itu sudah mulai naik dan sudah mulai gelisah, maka dekatkanlah tubuhnya suami kepada istri. Jadi jangan langsung, tapi melakukan pemanasan terlebih dahulu. Wasaniyatu, adab yang nomor 2 adalah mura'atu halil jima'i, yakni adalah menjaga tingkah-tingkah ketika berhubungan badan. Yang pertama tadi itu adalah prosesi sebelum melaksanakan hubungan badan atau senggama. Yang ini, yang nomor 2 ini adalah menjaga tingkah-tingkahnya jima. Falayatiha wahya barikatun, maka janganlah mendatangi istri dengan menggunakan gaya berlutut. Jangan menggauli istri ketika dengan posisi si istri berlutut. Li'anna dzalika yasyukku 'alaiha, karena posisi seperti itu, yakni posisi si istri berlutut, itu sangat memberatkan kepada istri. Au ala jambiha, atau mendatangi istrinya dari arah samping. Dari arah samping. Jadi dari arah samping itu artinya suami istri sama-sama tidur tapi diambil jalan samping. Kenapa kok tidak boleh yang seperti itu, tidur miring? Posisi tidur miring itu kok tidak diperbolehkan? Li'anna dzalika yurisu waj'al hadirati, karena itu dapat menyebabkan nyeri pinggang. Posisi tidur miring itu dapat menyebabkan nyeri pada pinggang. Wala yaj'aluha fawqahu li'anna dzalika yurisul i'tiqara. Dan juga hendaknya seorang suami itu tidak menjadikan posisi istrinya itu ada di atas. Kenapa? Karena yang seperti itu wanita ada di atas dan suami ada di bawah, itu menjadikan tidak bisa hamil atau menjadikannya terluka, atau ada yang mengatakan itu bisa menyebabkan kencing batu. Ini kami punya golekan, permainan. Jadi posisi yang tidak diperbolehkan itu adalah ini ada laki-laki, ini perempuan, si istri itu ada di atasnya seperti ini. Nah, permainan ini suami, ini istri, istrinya ada di atas, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dapat menimbulkan ketidakhamilan dan juga bisa menyebabkan terluka, dan yang paling ekstrim itu dikatakan bisa menyebabkan kencing batu. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha, tapi hendaknya suami itu memposisikan istrinya mustalqiyatan rafi'atan, tidur dengan berbaring dan mengangkat kedua kaki istrinya. Jadi seperti ini, istrinya tidur terlentang, suami mendatanginya, seperti ini. Ini adalah posisi yang
baik, dan mengangkat kakinya diusahakan posisi kepala itu lebih rendah daripada posisi pantat istri. Itu biasa niku diwenehi bantal, diwenehi bantal baru ditusuk. Wa innahu ahsanu hayatil jima'i, karena posisi yang seperti ini si istri tidur terlentang, kemudian kakinya diangkat dan pantatnya itu posisinya lebih atas daripada kepalanya, itu adalah cara yang paling baik dalam berhubungan suami istri, dalam berhubungan senggama. Istrinya tidur terlentang, suaminya mendatanginya, kakinya itu diangkat, suaminya seperti ini, mendatangi seperti ini. Ini adalah posisi yang paling baik dalam berhubungan jima. Yang nomor 3, ini adalah yang paling penting dari yang pertama, yang kedua, dan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah yang paling penting. Wasalisatu mura'atu waqtil jima'i. Yang nomor 3 adalah menjaga waktunya jima. Artinya waktunya memasukkan, ay waqtil ilaji, yakni adalah waktu memasukkannya zakar kepada farji, memasukkan alat kelamin suami kepada istri dengan bitakwidi, dengan membaca jopa jabu, dengan membaca mantra kayak sulap mawon. Bitakwidi niku dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, buat tasmiyati, membaca bismillah. Terus nggih, kalau istri itu sudah mulai naik syahwatnya dengan cara bercumbu terlebih dahulu, kemudian memposisikan istrinya yang seperti tadi, yakni istrinya tidur, mengangkat kedua kakinya dan posisi pantat itu lebih tinggi daripada kepala istrinya, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa haqqi dzakari bijawani bil farji. Dan ini penting maca a'udzu marang ngoten maca bismillah, dan menggaruk-garukkan, menggosok-gosokkan zakarnya suami di samping farjinya istri. Artinya menggaruk-garukkan atau menggosok-gosokkan farjinya di samping-samping farji. Wa ghamzis sadyaini, dan juga setelah digosok-gosok zakarnya suami kepada farjinya istri itu, wa ghamzis sadyaini, dan juga meremas-remas kedua puting susu daripada istri. Wa nahwi dzalika mimma yuharriku syahwatahu, atau hal-hal lain yang dapat membangkitkan syahwat daripada istri. Jadi yang nomor 3 ini adalah yang terpenting, yakni adalah sebelum memasukkan zakar kepada farjinya istri itu terlebih dahulu bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian garuk-garukkanlah, misal ini vaginanya ya, ini garuk-garukkan, di pleset-pleset lagi. Ini untuk menaikkan syahwat daripada istri, atau dengan cara meremas, mengelus payudara, dan juga
hal-hal lain yang dapat membangkitkan syahwat daripada istri. Alhamdulillah, ini adalah tata cara ketika akan melaksanakan hubungan badan menurut kitab Fathul Izar. Hendaknya panjenengan ketika mendatangi istri panjenengan, buatlah cara yang seperti ini. Semoga Anda mendapatkan istri yang solehah, yang dapat memberikan panjenengan keturunan yang soleh dan juga yang solehah. Akhiran, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.